Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril. Saya mahasiswa pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari dengan nomor induk mahasiswa A1J1180043. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem sirkulasi pada manusia. Materi ini merupakan tugas salah satu mata kuliah anatomi fisiologi manusia yang diampu oleh Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Baik, langsung saja saya menjelaskan materi tersebut. Penjelasan materi tersebut dimulai dari pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari 3, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Setiap pembuluh darah memiliki perbedaan struktur masing-masing. Pembuluh darah memiliki 3 lapisan utama, yaitu tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Semakin besar pembuluhnya, maka semakin nyata adanya ketiga lapisan tersebut. Aliran darah yang dibawa oleh pembuluh darah dari jantung yang menuju ke seluruh tubuh mengandung darah beroksigen, sedangkan pembuluh darah yang mengangkut darah dari seluruh bagian tubuh menuju jantung membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, kali ini saya telah menggambar bagian-bagian dari pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan juga kapiler. Yang pertama yaitu pembuluh balik atau pembuluh vena. Boleh dilihat pada gambar ini. Nah, istilah vena digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir kembali menuju jantung. Nah, vena memiliki beberapa fungsi. Salah satunya yaitu membawa darah menuju jantung. Nah, ada 3 macam vena, yaitu vena cava superior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari tubuh bagian atas. Yang kedua, vena cava inferior yang berfungsi membawa darah yang mengandung banyak CO2 dari bagian bawah tubuh. Yang ketiga, vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis ini berfungsi membawa darah yang mengandung banyak O2 dari paru-paru. Vena lebih mudah dilihat mata karena vena berada di lapisan atas dekat dengan permukaan kulit dan berwarna kebiruan. Nah, pembuluh ini dimulai dari pembuluh darah kapiler, areola, dan juga kapiler. Selanjutnya pembuluh nadi atau arteri. Boleh dilihat pada gambar struktur. Ya. Istilah arteri biasa digunakan untuk pembuluh darah yang aliran darahnya mengalir meninggalkan jantung. Nah, arteri ini berfungsi membawa darah dari jantung. Tunika intima atau tunika interna sebagai lapisan dalam yang terdiri dari selapis sel-sel endotelialis. Di bawah lamina endotelialis terdapat jaringan ikat yang sangat tipis, tidak jelas, dan disebut lamina subendotelialis. Pada lamina subendotelialis dijumpai serabut-serabut elastik dan tidak jelas. Kelihatan adanya sel-sel. Pada batas tunika intima dengan tunika media, serabut-serabut elastik kelihatan lebih jelas, bergelombang dengan arah sirkuler, disebut sebagai membran elastika internal karena serabut-serabut elastik ini tebal dan merupakan membran. Tunika media adalah serabut otot yang polos yang mempunyai arah sirkuler dengan susunan serabut-serabut yang rapat dan diantaranya terdapat serabut elastik. Lapisan ini jauh lebih tebal dibanding dengan tunika intima. Tunika adventitia menyelubungi tunika media. Dari sebelah luar adalah jaringan ikat yang lebih tipis dari tunika media. Lapisan ini bergabung dengan jaringan ikat epikardium sebagai batas tunika media, dan tunika adventitia cukup jelas kelihatan lamina elastika eksterna, tetapi tidak setebal dan sejelas lamina elastika interna. Dinding arteri terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan terdalam yang berupa sel-sel epitel yang disebut endotelium. Yang kedua, lapisan tengah terdiri dari otot polos.
Lapisan tengah ini berfungsi mengatur aliran darah dan tekanan darah. Sementara itu lapisan terluar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis. Elastisitas arteri ini turut membantu mempertahankan tekanan darah. Arteri dan arteriol memperoleh pendarahan dari sebuah sistem pembuluh yang khusus yang dikenal sebagai pasa passorum. Keduanya ini diserapi oleh serabut-serabut saraf yang ramping dan melingkari dinding pembuluh darah. Arteri bercabang-cabang hingga membentuk pembuluh yang diameternya lebih kecil. Pembuluh ini disebut arteriola. Arteriola bercabang-cabang lagi hingga membentuk saluran halus berhubungan langsung dengan jaringan. Jaringan ini disebut dengan jaringan atau pembuluh kapiler. Nah, lanjut lagi pembuluh kapiler boleh dilihat pada gambar strukturnya. Ya, pembuluh kapiler ini dibatasi oleh sel endotel yang berinti gepeng, terletak memanjang sesuai dengan aliran darah, berwarna biru dan menonjol ke dalam lumen. Kapiler dikelilingi oleh selubung tipis atas serat kolagen dan elastin tipis disertai sel perivaskuler perisit. Nah, perisit terdapat di sejumlah tempat sepanjang kapiler. Terdapat miosin, aktin, dan tropomiosin di dalam perisit yang berfungsi untuk kontrabilitas. Kapiler terdiri dari 3 jenis, yaitu kapiler kontinu, merupakan kapiler yang paling umum ditemukan kebanyakan organ. Yang kedua, kapiler bertingkap. Kapiler ini dapat dijumpai pada jaringan tempat berlangsungnya pertukaran zat. Dan kapiler sinusoidal. Kapiler ini ditemukan di dalam hati dan organ hepatitik. Nah, itulah dia penjelasan singkat saya. Semoga dapat dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.